Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Yang lagi viral kali ini, kemarin itu ya ada kejadian menarik di sebuah masjid di salah satu di kota Bekasi, namanya Masjid Al Amanah, Medan Satria, Kota Bekasi. Mungkin pemirsa Cokro TV juga udah lihat videonya ya, bagaimana takmir masjid itu membentak-bentak salah satu orang yang datang ke masjid untuk sholat, dan orang itu memakai masker, dan orang itu namanya Roni, kemudian diketahui ya namanya Roni. Itu dibentak-bentak gitu kan. Wah, terjadi dialog, dibantu oleh beberapa jemaah si takmirnya itu, beberapa jemaah masjid di situ mungkin itu terjadi inilah apa namanya, adu mulut istilahnya itu. Dan Roni sebagai orang yang duduk di situ kelihatan terteror, terintimidasi gitu kan. Kelihatan memang suasananya itu dipersekusi itu. Roni itu yang pakai masker tetap ngotot pengen pakai masker gitu. Tetapi wah, dikasih dalil macam-macam sampai keluar ayat Al-Qur'an yang mengatakan nggak perlu pakai masker, prokes itu apa anjuran pemerintah, Al-Qur'an agama lebih tinggi daripada anjuran pemerintah dan bla 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 bla. Nah, kita akan membicarakan soal video itu meskipun kita tahu bahwa kemudian peristiwa itu diselesaikan dengan selembar kertas yang bermaterai ya, jadi damai gitu. Jadi Roni tidak akan menuntut apa-apa lagi meskipun sudah dibentak-bentak, dipersekusi gitu oleh si takmirnya itu dan para beberapa jemaahnya. Kita akan ngomongin soal ini nih karena masih rame, dan saya ngelihat di video berikutnya kemudian si takmir juga menjelaskan nih bahwa itu tuh hanya miskomunikasi. Roni sebagai tamu katanya arogan dan lain-lain, jadi kelihatan menurutku salah lagi tuh ya si takmir itu. Tapi kita akan ngomongin ini nih, jadi saya nggak akan berpanjang lebar. Di sini udah ada seperti biasa ada Kak Ade Armando. Halo Kak Ade. Halo, halo Sahal, halo Iya, dan penonton juga ada Cokro. Sahal nih, iya. Halo Nah, Nong, halo Bang Ade, halo pemirsa Cokro TV. Halo. nah kemarin juga kan Kak Ade dalam logika Ade Armando juga sempat ya membahas soal ini ya Kak Ade ya. Ya. Nah, tapi kita karena ini formatnya diskusi, jadi mungkin akan lebih menekankan hal-hal yang lain seperti misalnya terkait tentang himbauan prokes, protokol kesehatan yang selama ini harus kita taati ya. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa video yang lagi viral itu, itu kan justru oleh si takmirnya itu dianggap nggak penting gitu kan, karena yang lebih penting itu adalah ajaran Islam itu sendiri, perintah ulama katanya gitu kan, atau perintah Al-Qur'an. Nah, kita mau ngomongin soal itu tuh. Karena kalau kita lihat ya masjid, atau mungkin katakanlah bukan masjid lah, tapi tempat-tempat ibadah gitu, itu kan memang tempat berkumpulnya orang kan, orang yang mau beribadah, ada yang sholat, ada yang ke gereja dan lain-lain. Itu memang akan menciptakan klaster, dan itu sudah terbukti ya, kalau nggak salah ada klaster taraweh kan. Saya lihat itu di berita ada klaster taraweh terbukti gitu di Banyumas. Ada sekitar 52 orang dari jemaah masjid itu yang habis sholat terkena COVID. Dari satu orang yang membawa COVID, akhirnya hampir seluruhnya itu tertular COVID. 52 orang dalam jangka waktu saat itu juga. Jadi memang terbukti kan, jadi bukan asal aja ini COVID juga Bantul, gitu. Selain Banyumas ada juga klaster taraweh di Bantul. Nah, jadi itu kan sudah membuktikan bahwa ini tidak bisa disepelekan kan, tidak bisa dianggap enteng aja ini, bahwa masjid itu aman, sudah wudhu, kayak gitu-gitu loh. Bahwa nggak mungkin lah ada, kalau kita lihat ustadz-ustadz lain itu kita dibohongi oleh Yahudi dan macam-macam gitu. Jadi kita mau bahas itu Kak Ade ya. Jadi ini menarik banget. Gimana nih Kak Ade melihat kayak tadi itu, melihat takmir di Masjid Al Amanah, peristiwa klaster di Banyumas, di
di Bantul kayak gitu-gitu, dan bagaimana ternyata ustadz-ustadz juga banyak yang menyesatkan terkait prokes ini ya, himbauan prokes ini gitu. Oke, ya, jadi gini, memang Nong pasti minta saya ngomong duluan karena usia ya. Saya lebih tua dari yang lain, jadi soal penghormatan terhadap senioritas. Enggak, tapi saya mau memulai dengan cara yang agak berbeda dari waktu sebelumnya. Ini kan bagi saya termasuk orang yang barangkali tidak mendalami ilmu pengetahuan agama kan, ya. Tapi memang ketika saya mendengar siapa namanya, si Abdurrahman ya namanya ya. Iya, ulama loh dia profesinya kalau lihat suratnya dia, itu. kalau di iya. surat ya. Ada ya profesi Ada. kedua ulama deh. Iya. Baru pertama kali saya membaca. Oke, tapi anyway ya. Dia itu kan menyebut ini menurut aturan agama kan, ya. Iya. Bahkan dia menyebut ayat ya. Mm-mm. Tapi kan menarik. Benar nggak sih ada ayat yang bilang bahwa kalau sholat nggak boleh pakai masker? Nah, saya nggak tahu nih. Itu saya mau mulai dari sana. Nggak, saya mau bilang langsung. Nggak, saya meminta langsung ahlinya. Orang yang udah dari kecil di pesantren, itu sekolah yang dulu di sekolah agama gitu. Jadi dia mungkin harus menjelaskan dulu kepada penonton, memang ada aturan dalam Islam yang mengatakan tidak boleh menggunakan masker kalau beragama, sholat. Sholat. Kedua, barangkali sekalian hal soal, walaupun si ini sih nggak nyebut ya, si Abdurrahman ini, soal jarak itu loh, hal itu memang ada soal barisan. Ya. Silakan, saya pikir dia ahlinya nih. Ya, jadi tadi kalau nggak apa-apa. Ya, kalau Bang Ade kan bilang mengawali pandangannya tadi dengan bilang tidak mendalami agama. Saya justru sangat mendalami. Jadi ini memang bidang yang saya tekuni sejak kecil gitu loh. Intinya gini. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat kasus ini sebagaimana dikatakan oleh Bang Ade Armando sendiri ya di LAA, Logika Ade Armando, videonya tayang tadi malam di Cokro TV, bahwa kasus takmir masjid di Bekasi itu adalah contoh kepicikan beragama, kesempitan beragama yang bisa menimbulkan kemudorotan. Dan kepicikan itu sayangnya atau ironisnya dipertahankan secara ngotot. Jadi picik yang menimbulkan mudorot plus ngotot pula gitu loh, karena merasa memegang kekuasaan yaitu takmir gitu, pengurus masjid gitu. Jadi picik yang ngotot ini yang bahaya. Kenapa saya sebut picik? Karena tadi misalnya soal ayat gitu ya, dia menyebut ayat kan bahwa di masjid itu aman, termasuk aman dari COVID, jadi nggak perlu masker. Itu kan sebuah cara pandang, sebuah pemahaman tentang ayat yang ngaco gitu loh. Karena ayat yang disebut itu sebenarnya konteksnya adalah bahwa di masjid itu adalah aman sebagai dari zona perang gitu loh. Jadi waktu itu kan konteksnya ada peperangan, kemudian kalau mau ini kan bukan hanya masjid sebenarnya ya, kan ada wilayah-wilayah tertentu yang nggak boleh masuk itu peperangan itu gitu loh. Jadi ini zona aman di situ pengertiannya adalah nggak boleh ada pertumpahan darah di situ. Iya, gitu. Kayak rumah sakit lah ya. Iya, kayak gitu. Jadi rumah sakit, masjid dan beberapa rumah tempat ibadah yang memang gitu ya. Bahkan juga tidak boleh dihancurkan kan masjid. Bukan hanya masjid, rumah ibadah. Iya, jadi rumah ibadah itu nggak boleh dihancurkan saat perang sekalipun gitu loh. Nah, konteksnya jadi konteks Al-Qur'an yang disebut si takmir itu ya. Itu. Nah, aman di situ pengertiannya begitu, bukan aman dari penyakit virus, atau COVID. Itu kan ngaco kan, di mana-mana namanya virus itu adalah sebuah gejala atau sebuah benda yang harus dihadapi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan pemahaman yang sempit tentang agama seperti itu. Jadi ini yang saya maksud picik tadi itu. Jadi salah memahami ayat. Udah tapi gitu juga. Ya. Sampai ngacung tangan. Takut ngomong terus ya. Sorry. Enggak, bukan. Maksud saya gini. Sekarang taruhlah si takmir itu menganggap bahwa memang masjid itu aman dari penyakit, misalnya gitu ya. Tapi kan menggunakan masker itu juga nggak salah gitu loh. Kalaupun itu aman dari penyakit. Nah, ini saya juga nggak tahu tuh kenapa hubungannya dengan
terus karena logikanya tuh dari mana dia berkesimpulan si takmir itu bahwa karena itu jangan pakai masker, itu yang saya nggak tahu. Oh, kayaknya ini deh, dia bilang bahwa masker ini kan aturan pemerintah. Iya. Sementara yang soal ayat tadi kan aturan Tuhan, jadi ulama harus didahulukan dari lebih tinggi dari pemerintah kan gitu cara berpikirnya. Itu juga ngaco kan gitu. Ngaco. Nggak ada juga aturan agama yang bilang tidak boleh pakai penutup muka apapun namanya. Iya, nggak ada. Nggak ada kan? Apalagi kalau buat cowok nggak ada. Logika dia bahwa ulama lebih tinggi dari pemerintah itu juga salah dari segi Islam gitu loh. Karena dalam Islam itu sendiri ditekankan orang Islam itu harus taat pada Allah, pada Rasul dan kepada ulil amri. Ati Allah. Ulil amri itu adalah pemerintahan yang sah. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa dipertentangkan antara ulama dengan pemerintahan yang sah gitu. Jadi itu juga ngaco. Jadi ngaconya tuh berlapis-lapis, Bang Adi. Berlapis-lapis. Iya. Nah, cuma sayangnya ini ngaco, kesempitan berpikir ini dipegang oleh orang yang punya kekuasaan gitu loh. Di dalam hal ini sebagai takmir. Nah, ini juga problem ini. Saya kira ini perlu evaluasi juga nih, Dewan Masjid Indonesia saya kira ya perlu melakukan evaluasi tentang para takmir ini juga yang benar deh nyeleksinya gitu loh. Ini kan bahaya kalau punya takmir dengan pemahaman keagamaan seperti itu dan ngototnya itu loh. Itu kan ngeri. Iya, jadi kita berterima kasih juga ini kepada yang bikin atau memviralkan video itu ya. Jadi kita tahu ada masjid, maksudnya gini, itu kan sebenarnya masjid yang kalau nggak ada video itu kan nggak dikenal dan mungkin akan berlangsung lama kalau nggak ada berlangsung lama pemahaman yang cepat dan picik seperti itu gitu. Kalau enggak diramaikan seperti ini gitu. Nah kemarin saya lihat juga tuh Kemenkes karena melihat video itu atau meresponi peristiwa itu mungkin di masjid-masjid yang lain juga banyak seperti itu ya. Kita enggak ini kan kebetulan keluar aja gitu kan. Pemahaman yang tadi saya bilang picik itu maksudnya tidak benar, tidak sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Nah, karenanya Satgas COVID itu memang harus bergerak ke masjid-masjid atau rumah ibadah gitu untuk menghindari klaster itu. Gimana? Ya, menurut saya memang pertama, saya setuju sekali. Ini kemungkinan tidak hanya terjadi di satu masjid, tapi di banyak tempat, ya. Dan menurut saya makanya penting untuk mempelajari kenapa gagasan yang picik itu bisa menyebar di tengah masyarakat. Orang tuh kok seperti nggak bisa ngelihat ya apa yang terjadi di banyak negara termasuk di India yang dibuat videonya dengan sangat bagus dengan penonton yang sangat banyak oleh Denny Siregar kan yang bercerita tentang tuh lihat tuh ketika nggak cuma di Indonesia di umat beragama lain pun ketika cara berpikirnya itu picik dan di Israel jangan salah juga terjadi kan ketika menganggap bahwa karena kita beragama dan kita sedang menjalankan ibadat, maka dengan sendirinya kita akan terbebas dari penyakit tersebut karena Tuhan melindungi kita. Itu maka kita bebas saja melakukan ibadat dan jangan coba dilarang dan pemerintah yang melarang itu adalah pemerintah yang zalim gitu kan kira-kira. Nah, di Israel di Israel tuh tadi sekedar tambahan informasi itu kan ada acara yang dihadiri oleh ribuan Yahudi Ortodoks ya, Yahudi Ortodoks Israel kumpul kemudian kerumunan yang luar biasa atas dasar agama dan kemudian yang berakhir dengan kekacauan tragedi dan yang tewas banyak ya. Betul. Tapi sekarang kita lihat di Indonesia ya, itu yang saya angkat kemarin di video Logika Ade Armando saya adalah satu orang, satu ustadz, kalau ini ulama nih ya, profesinya ulama beneran karena hidup dari profesinya sebagai pendakwah, namanya Ihsan Tanjung kan. Menurut saya itu betul-betul nggak masuk akal. Orang ini bukan orang bodoh, ini orang pintar. Dia juga lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, dari sastra ya ilmu budaya, dan kemudian juga di Lipia. Ya. Jadi dia bukannya orang yang kayak si Takmir, si Abdur Rahman ini ya. Ini levelnya level memang pendakwah yang sangat didengar. Sering masuk TV ya? Sering masuk TV dulu, sejajar dengan Agim dan seterusnya. Kemudian dia bicara tentang bagaimana misalnya masker itu adalah sebuah akal-akalan Yahudi, ya,
melalui WHO untuk membuat orang Islam itu tidak saling tersenyum, ya, tidak saling bersilaturahmi. Umat Islam itu tidak bersalaman, dilarang untuk bersalaman dalam rangka mencegah jangan sampai bersilaturahmi. Bahwa sholat itu harus renggang-renggang untuk memberi ruang bagi setan untuk masuk dan mengacak-acak umat Islam. Bayangkan loh ini, dan ini menyebar melalui, saya lihat kan penontonnya di videonya itu ratusan ribu, menyebar melalui WhatsApp, ya. Dan orang ini sangat-sangat yakin dengan apa yang dia katakan, kan. Jadi bahwa ya contoh yang tadi kan logika setolol, maaf ya, kata tolol mungkin terlalu kasar ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda menuduh bahwa misalnya tadi menjaga jarak, ya, social distancing adalah akal-akalan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Social distancing itu dilakukan di seluruh dunia loh. Yang melakukan itu juga orang Israel barangkali. Yang termasuk di Masjidil Haram. Termasuk di Masjidil Haram. Ya. Nah, jadi menurut saya memang salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Satgas atau segala macam itu juga mengawasi penyebaran narasi-narasi semacam ini melalui apakah internet, media sosial, melalui segala macam, dan kemudian mengajak, dan ya kalau Rizik Syihab saja bisa jadi perkara karena mengundang orang datang ke acara dia, ya sebetulnya orang-orang semacam ini juga patut bukan dipenjara lah, tapi dikasih tahu, ditegur, diingatkan bahwa Anda tuh nggak boleh melakukan ini dong. Ini kan Anda seperti menyabot program pemerintah yang sebetulnya sedang melindungi kepentingan ratusan juta masyarakat yang akan terkena dengan apa yang Anda sebarkan itu. Ini nyawa orang, Anda bisa mengorbankan nyawa orang. Nah, ini yang harus menurut saya kita lawan, dan pemerintah harus sangat care. Jadi jangan cuma dengan damai-damai. Kalau damai-damai sih ya gampang lah. Saya bukannya tipe orang yang kepengen orang di penjara, sama sekali enggak. Ya. Saya lebih senang orang tuh tidak di penjara. Orang tuh bebas saja, tapi orang tahu diri untuk tidak menyebarkan. Ini kan bukan hoax, tapi gagasan-gagasan yang bisa membawa masyarakat ke dalam perilaku yang membahayakan kepentingan masyarakat luas. Itu menurut saya problematik. Bahaya banget. Makanya Sahal harus lebih bicara soal ini, karena dia yang ngerti agama kan. Iya, jadi kayak misalnya gini Hal, mungkin perlu dijelaskan juga kan, itu yang disinggung oleh Ustadz Ihsan Tanjung itu kan soal masker, prokes lah ya, protokol kesehatan itu kan ada masker, memakai masker, menjaga jarak, terus sama menghindari kerumunan. Nah, bersentuhan juga dia. Bersentuhan ya. Nah, mungkin tadi pertanyaannya. Kalau misalnya dalam sholat berjamaah, sekarang ini kan di mana-mana seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, itu kan dalam sholat berjamaah itu kan diatur kan, menjaga jarak gitu. Nah, sementara katanya nih Hal, ada hadis yang bilang bahwa kalau dalam sholat berjamaah itu harus rapat-rapat. Itu yang disinggung oleh Ustadz Ihsan Tanjung kan, gitu. Nah, apakah memang harus begitu tuh Hal? Terus kalau misalnya tidak rapat begitu, emang sholat kita itu nggak diterima, sholat berjamaah kita nggak diterima gitu. Di tengah-tengahnya ada setan gitu. Iya, padahal kan ini kan Ramadan juga ya, masa setan masih ada, katanya di kerengkeng. Nah ini lagi-lagi. Mungkin ini perlu dijelaskan ya Kak Ade ya, soal kayak gini. Iya. Ini lagi-lagi soal pemahaman keagamaan yang sempit lah ya, meskipun tadi dikatakan itu dinyatakan oleh Ustadz Ihsan Tanjung dan seterusnya, menurut saya itu juga harus ditentang gitu lah, harus dilawan pemahaman seperti itu. Jadi yang pertama soal soft tadi ya, atau barisan dalam sholat, itu kan memang selalu imam kalau sebelum sholat jamaah itu kan sawu sufufakum gitu kan, rapatkanlah softmu gitu. Jadi rapatkanlah barisan supaya jangan ada yang renggang gitu. Itu kan sebenarnya sifatnya anjuran itu sebenarnya, sunnah. Kalau dalam kewajiban, hukum Islam itu sunnah gitu. Jadi sholatnya nggak akan batal kalau tidak rapat. Sholat jamaahnya itu satu. Ini penting. Jadi itu sunnah. Dan kalau disebut di tengah-tengah ada setan itu kan sebenarnya sebuah metafor lah ya, sebuah bukan harfiah ada setan gitu, bukan. Tetapi bahwa ini sesuatu yang jelek gitu loh. Sholat kok sholat jamaah itu kan menekankan kerapian, menekankan barisan. Ibarat keteraturan, kerapihan gitu ya. Ibarat orang apel gitu, itu kan harus rapi gitu loh. Apel
bendera apa kan rapi. Jadi jangan sampai yang satu makmum di mana gitu. Itu poinnya di situ. Jadi anjuran untuk rapi barisnya gitu. Nah, tapi itu sunnah. Nah, tetapi dalam Islam, dalam hukum Islam yang paling wajib, sesuatu yang menjadi inti dari tujuan syariah itu adalah menjaga nyawa. Jadi ada satu istilahnya tuh hifzun nafsi, menjaga atau menyelamatkan nyawa itu paling wajib. Bahkan itu harus didahulukan ketimbang menjalankan kewajiban agama. Gitu. Misalnya gini, ini contoh yang sering diungkap sebenarnya di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hukum Islam ya, memakan bangkai, memakan babi itu kan haram. Ya. Tetapi kalau kamu nggak makan bangkai dalam situasi misalnya di hutan atau apa nggak ada makanan lain kecuali bangkai atau babi, dan kamu nggak makan karena itu haram, dan kamu mati, kamu dosa. Ya, Karena melindungi nyawa, menjaga nyawa itu justru lebih wajib. Itu yang paling utama. Gitu. Jadi kehidupan itu lebih diutamakan. Gitu. Jadi intinya adalah rapat barisan dalam sholat itu sunnah, tetapi yang namanya sunnah, anjuran, itu harus diabaikan kalau ada sesuatu yang lebih wajib, yaitu menjaga nyawa, menjaga kesehatan masyarakat. Gitu. Kalau itu dilanggar, itu terancam kehidupan atau keselamatan jiwa manusia. Gitu. Ini satu contoh. Yang kedua, itu Ustadz Ihsan Tanjung itu apa nggak nonton TV? Punya TV nggak sih itu? Di TV itu jelas-jelas di Masjidil Haram itu dipraktekkan sholat yang taat prokes, sholat jamaah taat prokes. Pertama, para jamaahnya itu pakai masker semua, Bang Ade. Iya. Kan? Yang kedua, kelihatan banget ya. Yang kedua, jaraknya itu jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Jadi sangat tidak rapat barisan gitu. Lebih dari 1 meter kayaknya malah ya. Mereka memang nggak tahu hadis yang tadi disebut, ya jelas tahu dong. Tetapi mereka tahu bahwa yang lebih utama dari soal sunnah tadi adalah yang lebih wajib itu menjaga nyawa, menyelamatkan nyawa. Gitu. Ini juga ajaran Al-Quran, ajaran syariah, gitu loh Bang Ade. Jadi ini yang saya maksud sempit atau picik tadi di situ. Jadi nggak bisa membedakan mana yang prioritas dan mana yang sekedar anjuran gitu. Saya udah jadi kayak ustadz aja nih ya. Bener ini. Benar. Iya. Kade lebih sering muncul ininya. Mungkin harus dikeluarkan pemahaman agamanya. Keustadan itu. Perlu satu video khusus. Udahlah, jangan direncanakan, takut nggak jadi. Nggak, dan Anda penonton harus tahu ya, Ahmad Sahal ini kalau disingkat jadi UAS. Seperti kan ada Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Sekarang kita juga punya UAS kita, namanya Ustadz Ahmad Sahal. Mungkin pakai itu aja kali ya nama program saya. Iya, Ustadz Ahmad. Benar. Setuju saya. Jadi itu kalau gini ya. Jadi soal soft itu begitu cara menjelaskannya ya. Iya. Nah, Kak Ade, kalau misalnya ngelihat dari sebenarnya kan bukan Ihsan Tanjung aja ya, saya juga ngelihat ada beberapa ustadz juga yang kayak gitulah pemahaman soal prokes gitu, dikait-kaitkan sama konspirasi Yahudi lah, segala macam gitu. Nah ini ada nggak ya kaitannya misalnya dengan bahwa yang penting itu kayak apa ya, tidak taat dengan Jokowi gitu loh, pemerintahan Jokowi. Iya. Jadi ada ya kecenderungan mungkin ke situ ya penjelasannya ya Kak Ade ya. Ya, artinya kan gini, ini soal narasi besar tentang pemerintah Jokowi ini sebagai pemerintah yang menzalimi Islam, menzalimi umat, menzalimi ulama, dan memang ingin agar umat Islam menjauh dari ajaran-ajaran agamanya. Kan? Iya, jadi ini narasinya dibikin seperti itu ya. Dibikin seperti itu. Jadi ini selama ini sudah disuarakan oleh orang-orang seperti tentu saja Rizik Syihab, orang seperti bahkan Din Samsudin, Tusar Mesen untuk derajat tertentu, sehingga apapun kemudian ditafsirkan dalam frame narasi itu, ya, gimana caranya itu agar cocok nih dengan narasi besarnya bahwa Islam itu sedang dizalimi, ya. Ketemu nih sekarang kasus tentang prokes, ya. Prokes ini dianggap sebagai salah satu bagian. Cuman saking
saking kepengennya gitu, saking mencocok-cocokannya, jadinya kan terasa seperti sangat apa ya, sangat menggelikan, memalukan, ya. Tapi di sisi yang lain menjadi menakutkan, ya, karena dia seperti terus-menerus diinjeksikan ke kepala umat Islam, ya. Yang tadi saya katakan, ya, ini bukan ditonton oleh hanya segelintir orang, tidak hanya disampaikan di sebuah masjid tidak terkenal, ini disampaikan di sebuah video yang ada beberapa versi, kata Sahal, ya. Yang saya tampilkan di Logika AA kemarin salah satu versi saja, ketika si Ihsan Tanjung ini ngomong di depan, betul-betul di sebuah forum diskusi tanda petik, ya. Tapi kemudian menurut Ustadz Ahmad Sahal ada juga yang dia sedang bawa mobil, ya. Jadi ada beberapa versi. Artinya itu, di setiap forum mungkin dia mengulang-ulang. Dia akan mengulang-ulang, dan kemudian dia karena dia adalah seorang ulama yang berada dalam barisan kelompok ulama yang mengklaim diri mereka sebagai orang-orang dizalimi tersebut, maka itu akan mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa benar adanya bahwa memang Presiden Jokowi dan pemerintahnya itu akan melakukan segala cara untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran-ajaran sucinya, ya, menzalimi ulama-ulamanya. Dan kalau nanti misalnya ada teguran, yang saya takutkan kalau ada teguran dari pemerintah terhadap orang seperti Ihsan Tanjung, yang akan keluarlah pernyataan bahwa kami ini lagi-lagi sudah dikerangkeng, dibatasi kebebasan berbicara kami oleh pemerintah. Itu kan kesan yang di masjid di mana di Bekasi itu kan juga kesannya nantang gitu kan. Iya. Panggil aja, kita nggak takut, panggil polisi, aja polisi dan seterusnya, ya. Walaupun ternyata ketika mulai mau diadukan ke polisi minta maaf, ya. Ngeper juga materai. Ngeper juga, ya. Tapi poin saya setuju sama apa yang disampaikan Nong tadi. Di luar ini semua, ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan, adalah bahwa teori konspirasi ini datang dari sebuah kebencian terhadap pemerintah yang datang dari kelompok-kelompok Islam tertentu yang berusaha membangun kepercayaan bahwa pemerintah yang kita miliki sekarang ini adalah pemerintah yang memang menzalimi, antara lain dengan cara memaksa agar umat Islam melakukan praktek-praktek keagamaan yang sebetulnya tidak punya dasarnya dalam Islam. Dan karena itulah harus dijawab, memang seperti dikatakan oleh Ustadz Ahmad Sahal tadi. Harus wise. Jadi sebenarnya ini juga tantangan tersendiri bagi para ulama, ya, para ulama yang dalam kondisi ini kan sesuatu yang sangat baru kan. Betul. Yang tadi dibilang bahwa belum akhirnya mungkin tidak praktek-praktek keagamaan itu tidak sesuai, dianggap tidak sesuai karena memang kan baru gitu. Justru ini tantangannya mungkin buat para ulama, majelis ulama kali ya. Betul. MUI harus berbicara, ya. Betul. Jadi untuk menciptakan ijtihad baru dalam menghadapi kondisi sekarang gitu loh. Ya. Itu salah satu itu mengcounter narasi yang tadi dibilang oleh Kak Ade tadi. Saya setuju ya bahwa memang ada unsur antipati terhadap pemerintahan sekarang, ya. Kenapa hal semacam ini muncul atau berkembang. Tetapi juga sebenarnya ada yang lebih mendasar juga, karena gejala ini kan bukan hanya khas Islam, bukan hanya bukan hanya menjangkiti sebagian umat Islam. Di Hindu, India kan contoh di Sungai Gangga itu bagaimana sebuah kepicikan dalam beragama berujung kepada tragedi kemanusiaan. Terus juga di Israel tadi yang disebut Bang Ade, itu kan juga terjadi. Terus juga di Korea Selatan pada awal pertengahan tahun lalu itu juga ada sekte Kristen ekstrim, ya, Kristen kanan gitu, yang juga sangat mengabaikan prokes dan kemudian memunculkan korban nyawa juga. Dan juga jangan lupa Amerika Serikat bukan Trump, atas dasar agama, ya, tapi atas dasar justru kaum redneck itu, para pendukung Trump itu kan sangat mengabaikan soal masker, soal prokes gitu. Jadi ini soal ada keterbelakangan lah, ya, kesempitan lah, ya. Saya kira justru malah faktor tadi yang disebut Bang Ade itu keterbelakangan dan akal gitu loh, menggunakan akal. Jadi ini soal beragama yang tidak pakai akal sehat gitu loh. Dan ini bukan hanya di Islam gitu. Jadi ini memang saya kira betul itu yang dikatakan oleh logika akal sehatnya Bang Ade Armando itu.
mari selalu gunakan akal sehat. Iya, gitu loh. Iya betul. Ya. Jadi memang dalam kondisi sekarang ini bukannya agama itu tidak diperlukan, bukan, tetaplah diperlukan. Tetapi mungkin yaitu ilmu pengetahuan dalam hal ini pemakaian akal yang maksimal itu mungkin eranya sekarang gitu, justru lagi ditantang gitu kan untuk dipakai gitu kan. Baik ketika misalnya menerima informasi-informasi atas nama agama yang disiarkan oleh para ustadz gitu kan, atau para politisi yang tadi dibilang oleh Sahal misalnya dalam kasus Trump misalnya kan yang mengabaikan prokes, karena perang kita saat ini kan nggak kelihatan, tetapi korbannya itu jelas ada. Ya, gitu berjatuhan. Kan? Saya ingin tambahkan ke Sahal tadi gini, Ustadz. Jadi begini, yang jadi masalah adalah ya saya setuju, yang paling mendasar adalah cara berpikir tidak mengabaikan akal sehat. Ini mungkin diperburuk karena adanya kepentingan politik tertentu yang seperti menjustifikasi diabaikannya akal sehat tersebut. Karena yang saya tahu orang seperti Ihsan ini sangat anti dengan pemerintah, dan apa yang disampaikan di ceramah-ceramah itu jelas ya. Narasinya adalah pemerintah ingin menjauhkan umat Islam dari keislamannya. Dan ini nyambung jadinya. Jadi ya, tapi saya setuju bahwa yang paling basic adalah kalau saja dia berpikir dengan akal sehat, mau anti pemerintah atau apapun sih, mestinya tetap lurus aja ya. Lurus aja. Benar. Oke. Oke, saya kira ini udah juga, ya. Juga ini mau nambahkan ya tadi bahwa tentang pentingnya penggunaan bahwa untuk wilayah-wilayah atau domain kayak soal COVID, soal pandemi itu kan domainnya ilmu pengetahuan ya, domainnya sains, domainnya ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran dan seterusnya. Nah, saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya mematuhi atau menggunakan ilmu itu kan juga bagian dari atau manifestasi dari pengalaman penjabaran atau pengamalan beragama juga gitu loh. Jadi beragama itu kan juga salah satu poinnya adalah dalam urusan keduniaan, maksudnya kehidupan sehari-hari itu yang kita pakai adalah ilmu pengetahuan gitu loh, sains gitu. Itu jangan dipertentangkan dengan menaati agama gitu. Karena menaati agama yang benar itu justru harusnya adalah memakai akal gitu. Gitu. Jadi itu aja sih. Dan dalam Al-Qur'an kan beberapa kali disebut takkilun terus ya. Apalah takkilun ya. Pemakaian akal gitu ya. Ad-dinu aklun. Agama itu ya berakal gitu ininya. Iya. Nah, keluar benar kan Ustadz Ahmad Sahal ya. Sepakat kan sekarang semua pemirsa Cokro TV gitu. Jadi kita punya acara baru nanti. Kata Ustadz. Kata UAS. Kata UAS. Iya. Bagus itu. Iya. Semoga pemirsa Cokro TV tetap konsisten menonton kata UAS-nya itu. Supaya semangat terus tappingnya. Oke, saya kira udah ya, Ade, Mas Sahal, iya, dan menarik banget kan pemirsa Cokro TV, dan kembali lagi kita menyimpulkan gitu bahwa dalam kondisi misalnya seperti pandemi ini agama bukan gak penting banget tentu saja. Penting banget. Iya, tetapi gitu pemahaman agama yang seperti apa? Kalau yang tidak sesuai dengan akal sehat seperti yang selalu dikampanyekan oleh Kak Ade, soal penggunaan akal sehat, kalau nggak pakai akal sehat bangsa ini akan nggak selamat, itu memang benar gitu. Nah, kita dalam kondisi seperti ini kayaknya ikutin saran Kak Ade itu, selalu memakai akal sehat gitu kan. Karena itu pegangannya, apalagi gitu kan kalau misalnya agama yang diserukan oleh ulama-ulama di sekeliling kita dianggap tidak sesuai dengan akal sehat, kayaknya tinggalkan aja deh. Iya, betul. Oke, nanti kita akan ketemu lagi dalam program yang lagi viral berikutnya. Kalau ada yang rame-rame, kita akan hadir lagi untuk pemirsa semua, dan tetap sehat semua ya. Terima kasih Kak Ade, Mas Sahal, pemirsa Cokro TV sudah menonton acara ini. Kita ketemu lagi secepatnya. Salam, dadah. Salam semua. Thank you. Terima kasih.